Bab 1631, Aku ini kekar, bukan gendut. Ji Feng menyilangkan tangan kiri di belakang punggung. Tangan kanannya melambaikan satu kali, selembar cahaya jatuh ke para murid sekte setengah hari yang tubuhnya ditutupi jimat pelebur darah itu. Terima kasih, Pen. Pen. Penatua, ini nggak ada gunanya. Tol. Jeritan para murid sekte setengah hari itu justru makin menyayat. Ji Feng menoleh, alisnya berkerut tipis. Barusan dia memang cuma asal mengulurkan tangan, tapi efek ilahinya seharusnya sangat kuat. Menurut logika, mestinya cukup untuk menyembuhkan beberapa murid. Bagaimanapun, dia itu kultivator alam Dazun. Namun faktanya, metode kekuatan ilahi yang dia pakai barusan, ternyata sama sekali tak mempan menyembuhkan para murid itu. Ia tertegun sesaat, lalu membuka telapak tangan kanan. Satu lingkaran demi satu lingkaran cahaya berkumpul dan berputar di telapak tangannya. Setelah itu, lingkaran cahaya yang sudah dipadatkan itu diselimurkannya ke arah orang-orang itu. Cahaya-cahaya itu dalam sekejap menyelimuti sekelompok murid sekte setengah hari. Lalu, Penatua, ini masih nggak ada gunanya. Orang-orang itu tetap saja menjerit kesakitan. Adegan seperti ini membuat semua orang di sekitar terbelalak. Ti Feng itu bagaimanapun juga adalah seorang kuat alam Dazun tingkat 9. Tetapi, bahkan kekuatan seperti dia, ternyata tak berdaya menghadapi teknik Mu Bei. Bagaimana mungkin? Kerut di dahi Ji Feng mengencang. Tadi dia sudah mengeluarkan kemampuan dengan sungguh-sungguh, tapi tetap saja tak ada efek. Sesaat kemudian, ia menatap ke arah Mu Bei dan berkata, "Hapuskan teknikmu." Sekarang juga. Suaranya dingin, nadanya jelas seperti sedang mengeluarkan perintah. Mu Bei hanya terkekeh sinis. Ia tidak menjawab, tetapi senyum mengejek itu saja sudah cukup membuat ekspresi Ji Feng seketika menggelap. Dia ini penatua besar sekte setengah hari, seorang kuat alam Dazun tingkat 9. Mu Bei malah berani menghadapi dirinya dengan sikap seperti itu. Dengan dingin ia berkata, "Berani juga kamu songong begini." Begitu kata-kata itu jatuh, aura mengerikan dari seorang kuat alam Dazun tingkat 9 mendadak menyembur. Seolah-olah langit hendak runtuh, langsung membelenggu Mu Bei. Mu Bei seketika merasa tubuhnya seperti dipaku di tempat, sulit digerakkan. Seketika, ia memacu kekuatan kultivasinya saat ini, menjalankannya sampai ke batas paling ekstrim. Sesaat kemudian, ia meminjam kekuatan besar dari sistem kultivasi barunya untuk memaksa merobek belenggu itu. Ia memanggil Hei Qilin dan Hot kekacauan serta yang lain untuk melarikan diri. Alam Dazun tingkat 9. Tingkat kekuatan seperti ini, bagi dirinya sekarang masih terlalu kuat. Ia bukan tandingannya. Melawan kuat di level ini pun tak akan ada gunanya. Yang ada hanya jadi pihak yang digilas abis. Ji Feng mendengus pelan. Tangan kanannya terangkat, sebuah telapak raksasa dari cahaya ilahi langsung termanifestasi, menggulung turun hendak meraih Mu Bei. Dengan satu cengkeraman itu, tekanan yang meluap-luap seketika menyegel setiap inci ruang di sekeliling. Mata Mu Bei berkilat. Ia bersiap mengeluarkan dao ruang dan segel 4 simbol untuk melepaskan diri. Namun pada saat yang sama, dinding batu di kejauhan yang terukir pola kepalan tangan tiba-tiba memancarkan cahaya. Detik berikutnya, sosok seorang pria kekar muncul di hadapannya. Begitu pria kekar itu muncul, terdengar suara "cis". Telapak raksasa cahaya ilahi yang Ji Feng kirimkan tadi langsung hancur berkeping-keping. Mu Bei memandang pria kekar di depan mata. Ia bisa merasakan kalau ini bukan tubuh asli pihak sana. Tetapi, energi yang mengerikan dan melimpah di tubuh pria itu membuat jantungnya tak henti berdebar ngeri. Rasanya, pria ini cukup mengayunkan satu kepalan, dan seluruh alam semesta peradaban tingkat 3 ini bakal hancur lebur. Mengerikan. Sangat mengerikan.
Di seberang sana, Ji Feng juga berubah wajah, matanya bergetar hebatlah menatap pria kekar itu dan berseru, Anda itu raja barbar legendaris. Pria kekar itu tak menggubrisnya. Ia justru meletakkan kedua tangan di pundak Mu Bei, matanya meneliti Mu Bei dari atas ke bawah tanpa henti. Lalu, ia nyengir dan tertawa, keponakan gede paman ini tampan juga ia. Sempurna mewarisi wajah cantik ibumu. Mu Bei, Di seberang, wajah Ji Feng kembali berubah drastis. Keponakan gede. Pria kekar ini sudah hampir bisa dipastikan adalah raja barbar kuno dalam legenda itu. Dan orang ini malah memanggil Mu Bei dengan sebutan keponakan gede. Ini apa-apaan? Saat ini, pria kekar itu tertawa lebar ke arah Mu Bei dan berkata, namaku Fan Yingqiong. Sahabat baik ayahmu. Kamu boleh panggil aku Paman Fan. Mu Bei tertegun sebentar, lalu memanggil Paman Fan. Fan Yingqiong seketika tampak sangat gembira. Ia tertawa terbahak-bahak, menepuk-nepuk pundak Mu Bei tanpa henti. Anak baik, anak baik. Setelah itu, ia mendadak menoleh tajam menatap Ji Feng dan memaki, keparat cucu kura-kura, enak banget nindas keponakan gede paman, iya. Mu Bei. Sifat Paman Fan ini lumayan meledak-ledak juga ia. Baru pada saat ini ia menyadari satu hal lagi. Sekarang, selain dirinya, Paman Fan ini, Hei Qilin, Hot Kekacauan dan kawan-kawan, serta Ji Feng, semua orang di sekitar benar-benar membeku di tempat. Seolah waktu di sekitar mereka benar-benar dibekukan. Sekejap saja Mu Bei paham. Ini pasti ulah Paman Fan. Jelas, pihak sana tahu kalau ia sedang menjalani latihan turun gunung. Kalau identitasnya sampai diketahui banyak orang, latihan ini bakal jadi sulit dilanjutkan. Sedangkan Ji Feng tak perlu dibekukan lagi. Saat ini, Ji Feng sudah pucat ketakutan. Ia segera berlutut menghadap ke arah sini, Yang Mulia Raja Barbar, saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia itu keponakan besar Anda. Kalau saya tahu, jangankan dikasih 1000, tidak, jangankan dikasih 1 juta nyali, saya pun tidak berani menyentuhnya. Saat ini, dia benar-benar hampir lumpuh ketakutan. Seorang pemuda tak dikenal, ternyata adalah keponakan besar Raja Barbar kuno legendaris itu. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Fan Yingqiong mendengus dingin. Detik berikutnya, cis. Tubuh Ji Feng langsung berubah menjadi abu, lenyap tanpa sisa. Setelah itu, Fan Yingqiong menoleh ke Mu Bei, lalu tertawa terbahak-bahak. Keponakan gede, kamu ini benar-benar hebat ya. Masih muda begini sudah bisa menciptakan sendiri sistem kultivasi. Gila juga. Ayahmu dan Raja Manusia itu, dulu baru setelah menjejak alam semesta peradaban tingkat 4 mereka mulai menciptakan sendiri. Ia memandang Mu Bei dengan penuh rasa kagum. Bisa dibilang, tidak malu-malu jadi anak dari 2 orang itu. Terlalu hebat. Mu Bei merendah sambil tersenyum, Paman Fan terlalu memuji. Fan Yingqiong menepuk pundak Mu Bei sambil tertawa, sudah hebat masih rendah hati. Bagus, bagus, benar-benar bagus. Di samping, Hot Kekacauan nyeletuk, rendah hati. Di kamus si muka tebal ini mana ada kata rendah hati. Mu Bei, jangan bongkar-bongkar gitu dong. Hot Kekacauan, siap. Kita kan sudah seangkatan. Kalau kamu yang bicara, Hot pasti kasih muka. Mu Bei. Fan Yingqiong tertawa terbahak-bahak, lalu berkata pada Mu Bei, jalan kultivasi itu sangat membosankan. Kamu punya teman-teman yang bagus. Mu Bei menyeringai. Saat ini, Fan Yingqiong menatapnya. Tangan kanannya tiba-tiba terbuka. Segumpal cahaya muncul di telapak tangannya. Mu Bei buru-buru berkata, Paman Fan, terima kasih. Tapi, tidak usah memberi aku kekuatan apapun. Aku ingin tumbuh mengandalkan diriku sendiri. Sebenarnya, meski Paman Fan ini tidak muncul barusan pun, ia juga bisa lepas dari cengkeraman Ji Feng.
Tapi, ia tetap berterima kasih pada pihak sana. Orang sudah berbaik hati padanya, tentu ia harus menyimpan rasa syukur. Fan Yingqiong tercengang sebentar lalu mengangguk, baik. Ia melenyapkan cahaya di telapak tangannya. Rasa kagum di matanya semakin dalam. Ada kegigihan ayahmu dulu. Mu Bei hanya tersenyum, tidak menanggapi. Saat ini Hot Kekacauan tiba-tiba melompat-lompat mendekati Fan Yingqiong. Wahai senior gendut, si muka tebal tidak mau hadiah. Kami mau kok. Tolong dong, kasih kami sedikit daya spiritual. Fan Yingqiong memandang Hot Kekacauan dan berkata, itu. Paman ini kekar, bukan gendut. Hot Kekacauan lompat-lompat, sama aja, sama aja. Senior gendut, kasih kami sedikit daya spiritual ya. Si dandang kecil ikut menimpali, merepotkan senior gendut. Tungku penelan langit, pedang pengganda iblis, dan teratai pusaka peringkat 9 juga menyahut, terima kasih, senior gendut. Fan Yingqiong. Ini para senjata pusaka benar-benar dengar omongannya tidak barusan. Dia itu kekar, bukan gendut. Kenapa mulut mereka tidak berhenti-henti memanggilnya, senior gendut? Sesaat kemudian, ia mengangkat tangan. Daya spiritual yang bergulung-gulung langsung mengalir dari segala penjuru, menyembur dan menenggelamkan Hot Kekacauan, dandang kecil, tungku penelan langit, pedang pengganda iblis, dan teratai pusaka peringkat 9. Bab 1632, Orang Paling Bahagia. Awo awo awo, enak, enak. Berendam dalam lautan energi spiritual yang begitu pekat, Labu Kekacauan langsung berteriak kegirangan. Dim kecil, tungku penelan langit, pisau penghabisi iblis, dan teratai peringkat 9 juga ikutan heboh, melompat-lompat tanpa henti. Saat ini, aura spiritual yang ditarik Fan Yingqiong memang keterlaluan banyaknya. Seperti lautan Bima Sakti yang bergulung-gulung, membuat mereka pulih dengan kecepatan yang benar-benar mencengangkan. Mereka melahap energi spiritual itu dengan rakus. Sampai kira-kira lewat sekitar 1 jam, barulah mereka berhenti. Pada saat ini, aura yang mereka pancarkan semuanya sudah menguat sampai tingkat yang mengejutkan. Labu Kekacauan menjerit-jerit, lalu melompat ke arah Mu Bei sambil berkata, muka tebal, cepat tanya dong ke Labu Agung ini sudah pulih sampai sejauh mana. Wajah Mu Bei langsung menghitam. Ia mendengus kesal, minggir. Ia bisa merasakan, Labu Kekacauan saat ini sudah sangat kuat. Kalau benar-benar bertarung, seharusnya ia bukan lawannya. Kalau sekarang ia benar-benar bertanya, si pembangkang ini pasti dengan yakin bakal nyeletuk, aku bisa hajar kamu sampai kamu berak. Labu Kekacauan menghela napas, tidak seru ah. Muka tebal tidak tanya, rasa bahagia karena kekuatan melonjak tiba-tiba jadi hilang banyak. Mu Bei, sialan, jadi puncak kesenanganmu setelah kekuatan bertambah, cuma bisa bilang ke aku bisa hajar kamu sampai kamu berak. Seluruh badan isinya pembangkangan. Saat ini, Fan Yingqiong tiba-tiba menatap ke arah tubuh Mu Bei dan berkata, si kecil yang di dalam itu, sebentar lagi mau lahir ya. Selesai bicara, ia mengibaskan tangannya. Seketika, sebongkah gumpalan batu spiritual sebesar gugusan bintang melayang ke depan. Setelah ia perkecil, ia sodorkan pada Mu Bei, nanti setelah si kecil lahir, kasih ini ke dia sebagai hadiah. Mu Bei mengangguk, menerima batu spiritual tingkat mengguncang dunia itu dan menyimpannya. Ia berkata pada Fan Yingqiong, terima kasih, Paman Fan. Fan Yingqiong mengusap kepala Mu Bei sambil tersenyum, terima kasih apa? Kamu ini keponakan besar kami, si kecil itu juga. Mu Bei ikut tersenyum. Lalu ia tiba-tiba bertanya, Paman Fan, status si kecil di klan kerajaan roh abadi seharusnya tidak rendah, kan? Kenapa malah diserahkan pada guru untuk aku tetaskan? Klan kalian sendiri tidak menetasinya. Fan Yingqiong tertawa, ayah si kecil adalah raja klan kerajaan roh abadi pada zaman sekarang. Kenapa diserahkan padamu untuk ditetaskan?
ini harus kembali ke peristiwa lama sekali yang lalu. Dulu, ayah si kecil itu ditetaskan oleh ayahmu, lalu menemani ayahmu tumbuh sampai dewasa. Di generasi ini, kamu tumbuh tanpa didampingi orang tua. Jadi ayah si kecil berharap anaknya bisa seperti dirinya dulu. Dia ingin si kecil ditetaskan olehmu, lalu menemanimu tumbuh bersama. Mu Bei terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia berbisik terima kasih pada senior itu. Berani mengirimkan anaknya yang bahkan belum lahir ke sisinya, berharap anak itu bisa menemaninya tumbuh bersama. Ia bisa merasakan kasih sayang mendalam dari sang raja klan kerajaan roh abadi. Fan Yingqiong menepuk bahu Mu Bei, keponakan, Paman Fan ini orangnya bodoh, lidah juga kaku, kurang pandai bicara. Paman Fan cuma mau ngomong satu kalimat dari lubuk hati. Jangan salahkan ayah ibumu. Mereka benar-benar sangat-sangat menyayangimu. Tentu saja, Paman Fan juga tahu, tidak bisa tumbuh di bawah pendampingan orang tua itu adalah penyesalan hidup yang tidak bisa ditebus. Paman Fan mengerti rasa sesak dan jarak di hatimu. Itu sangat normal, itu hal yang manusiawi. Ia berkata pelan, Paman Fan cuma berharap, lewat pengendapan waktu, kamu bisa perlahan melupakan rasa sesak dan jarak di hati, lalu bisa berkumpul dengan ayah ibumu dengan gembira. Bisa berkumpul dengan kita semua dengan gembira. Biar hari esok dipenuhi keindahan. Mu Bei mengangguk, lalu tersenyum, Paman Fan, ini namanya bukannya kamu cukup pandai bicara. Labu kekacauan ikut berseru, betul, betul. Senior gendut, ini barusan kamu ngomongnya super bagus kok, sama sekali tidak kelihatan bodoh. Ding kecil, labuku benar. Tungku penelan langit, pisau penghabisi iblis, dan teratai peringkat 9, setuju, setuju. Mendengar itu, Fan Yingqiong tidak tahan tertawa terbahak-bahak, hahaha dipuji begini kita jadi mau sombong nih. Hahaha. Sesaat kemudian, ia mengusap kepala Mu Bei lagi, keponakan, lain kali kita ketemu lagi. Kami percaya, dengan bakat dan potensimu, kelak kamu pasti bisa berdiri di ketinggian yang sama dengan ayahmu, guru kakekmu, dan kakekmu. Semangat! Selesai bicara, sosoknya langsung lenyap dari tempat semula. Mu Bei membungkukkan badan ke arah-arah menghilangnya Fan Yingqiong, memberi salam hormat. Setelah itu, ia menjadi sangat tenang. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Saat ini, Kilin Hitam bertanya, kenapa? Mu Bei terdiam sebentar, lalu berkata, Lao Hei, sebenarnya aku ini sangat berbahagia kan? Kalau dipikir, aku bisa dibilang dihujani kasih sayang dari ribuan orang. Kilin Hitam tertegun sejenak, lalu mengangguk, benar. Mu Bei sangat kuat. Di jalan kultivasi, ia tidak pernah berpikir mengandalkan orang lain. Tidak takut kesulitan apapun. Tapi, tak bisa dipungkiri, kelompok eksistensi puncak tertinggi di jagat raya-raya semuanya sangat memanjakan Mu Bei. Baik itu ayah ibu kandung Mu Bei, kakak, kakek, guru kakek. Atau Dewa Petir, Harimau Putih, Dewa Leluhur, Tianzun Fengshen, Tianzun Aojian, Raja Iblis, dan Raja Guman, para eksistensi puncak itu, mana ada satupun yang tidak mencurahkan perhatian tertinggi pada Mu Bei. Bahkan sang raja klan kerajaan roh abadi yang belum pernah ia temui itu, rela mengirim anaknya yang belum lahir ke sisi Mu Bei, agar anaknya menemani Mu Bei tumbuh bersama. Itu bentuk kasih sayang seperti apa? Kilin Hitam merasa, kalau bukan demi menempa pengalaman Mu Bei, para eksistensi mengerikan itu mungkin sudah bisa memampatkan seluruh jagat raya-raya dan menyerahkannya pada Mu Bei. Mu Bei menyeringai. Di matanya muncul kilau tipis-tipis, lalu kembali menjadi tegas, sekarang aku tidak mau banyak berpikir. Sekarang, satu-satunya hal yang harus kulakukan cuma satu, yaitu menjadi kuat, lalu jadi lebih kuat lagi. Kuat sampai bisa menggenggam penuh siklus reinkarnasi di tanganku, dan menjemput ayah ibu kembali ke dunia manusia.
Kilin hitam mengangguk, berkata, saat itu tiba, kamu pasti akan jadi orang paling bahagia di seluruh alam semesta. Mu Bei mengangguk keras. Bersamaan dengan kepergian Fan Yingqiong dari tempat ini, waktu yang tadinya dibekukan untuk orang-orang lain di sini kembali mengalir normal. Mereka semua bisa bergerak lagi. Setelah itu, mereka menatap Mu Bei, satu persatu menunjukkan ekspresi heran. Dia masih di sini, tidak apa-apa. Lalu penatua Jifeng itu mana, kenapa hilang? Iya, penatua Jifeng itu kemana? Banyak orang kebingungan. Pada saat yang sama, sekelompok orang dari Sekte Dewa Bulan Sabit dan lain-lain yang tadi terkena jimat pelebur darah masih menjerit tragis. Tubuh fisik mereka sudah membusuk sampai tidak berbentuk. Pemandangannya benar-benar mengerikan. Mu Bei tidak peduli pada jeritan mereka, juga tidak peduli pada kebingungan orang-orang lain. Pandangannya tetap terpaku pada pola tinju yang ditinggalkan Paman Fan. Mengamati, terus mengamati. Dalam pengamatan ini, waktu pun cepat berlalu sampai kira-kira 4 jam. 4 jam mengamati, saat ini, di mata Mu Bei muncul kilau tipis. Dalam membuka jalan sistem kultivasinya sendiri, ia mendapat seberkas inspirasi. Setelah itu, ia memanggil Kilin Hitam dan Labu Kekacauan serta yang lain, ayo. Ganti tempat lain, terus menjelajah. Ia berbalik pergi. Kilin Hitam dan Labu Kekacauan beserta yang lain segera menyusul. Bersambung.